mengenal lebih lagi. Bahkan saudara perlu mengenal profil lengkap dari sang bayi itu. Pada kesempatan ini saya bagikan seperti apa profilnya. Bayi yang lahir 2028 tahun yang lampau, perhitungannya gini. Yang membuat tahun yang sekarang ini, itu ada miss 4 tahun menghitung kelahiran Yesus. Jadi makanya dibuat 2024. Ada 4 tahun yang nggak kehitung. Jadi disitulah sebenarnya kelahiran Yesus. Makanya 2028 tahun yang lampau saudaraku, oke, bayi itu lahir. Oke, namun sebelum lahir kita perlu tahu latar belakangnya. Sebelum dia ada di Bethlehem, dia adalah raja di atas segala raja, dan dia adalah putra mahkota dari sang Bapa di kerajaannya, kerajaan sorga, yang ibu kotanya Yerusalem baru, panjangnya saudara-saudara 2022 km. 2 kali panjang Pulau Jawa. Itulah ibu kota kerajaan itu. Disitulah dia raja. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan bakal masuk neraka untuk selamanya, maka ada kesepakatan ilahi bahwa salah satu dari antara kita harus turun menjelma menjadi manusia supaya ada darah membasuh dosa manusia, supaya ada darah tebusan nyawa manusia. Udah? Dia pun, ini profilnya itu satu. Maka dia masuk dalam rahim seorang perempuan ciptaannya melalui proses alami. Lahirlah dia menjadi bayi manusia seperti kita dan di tempat yang hina. Kemudian profil yang berikutnya, dia bertumbuh dalam keluarga yang sederhana, hanya tukang kain. Kemudian saudara-saudara, setelah dia dewasa, dia masuk dalam dunia pelayanan. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, nggak punya tempat tinggal tetap. Itulah dia. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, bukannya dipuji oleh manusia, malah dihina, dicambuk, disiksa, dan disalibkan. Matinya sangat mengenaskan. Itulah profilnya Yesus itu. Profil yang berikutnya, habis dia mengalami siksaan di Bukit Golgota, dia dikuburkan di kubur pinjaman. Kalau kita rata-rata punya pekuburan, kalau nggak punya pekuburan keluarga, paling tidak kita bisa pesan tanah di pekuburan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Tapi dia minjem, maka dikuburkanlah dia di pekuburan keluarganya Yusuf Arimatea. Udah? Itulah profilnya, saudara-saudara. Apa yang kita mau bilang di sana? Kalau saudara dalami lagi tadi profilnya itu semua berbicara tentang penderitaan, kehinaan. Bahkan, saudaraku ingat, dia lahir dari silsilah di mana nenek buyutnya itu pelacur. Untuk apa semua itu? Kenapa dia menderita? Kenapa dia tanggung semua? Karena kasihnya kepada saudara dan saya, katakan amin. Supaya oleh kehinaannya engkau dipermuliakan, katakan amin. Kok nggak ada yang bilang amin? Supaya oleh kemiskinannya, saudara menjadi kaya dalam segala hal. Katakan amin. Yang mau aja, kalau nggak mau nggak apa-apa, kan nggak boleh dipaksa. Mungkin pilih susah terus hidupnya, kere, habis menderita, silakan. Iya, harus disambut. Karena harus disetujui dulu firman Tuhan itu, maka itu akan bekerja dalam hidupmu. Walaupun nggak bekerja sekarang, mungkin 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, harus diaminkan. Haleluya. Nah, begitu saudara-saudara. Dia hina supaya saudara dan saya dipermuliakan. Dia mati supaya saudara dan saya punya hidup kekal. Katakan amin. Haleluya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah profilnya. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Dia mengalami semua itu. Rela mengalami semua itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi kita berada pada titik tentang anak-anak pengetahuan yang benar. Makanya saya sisipkan profil daripada Tuhan Yesus itu. Meski itu belum lengkap. Kan begitu. Nah, untuk apa? Kedewasaan penuh. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara dan saya perlu dewasa. Amin. Supaya layak menjadi mempelainya Kristus kelak. Mempelai secara rohani. Sebab hanya orang yang dewasa yang patut dinikahkan. Jadi perlu dewasa. Perlu pendewasaan. Dan untuk menjadi dewasa, perlu rela diproses. Amin, saudaraku? Jangan protes proses. Ikuti saya.
Jangan protes proses. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Harus nggak pakai instan. Nggak pakai instan. I tell you. Saya beritahu saudara, no instan. Di dunia ini mungkin untuk merebut kekuasaan boleh instan. Urusannya lah itu. Kan gitu kan? Tapi kalau di dalam Tuhan tidak ada instan. Yesus untuk melayani, dia tunggu sampai usia 30 tahun. Itu Yesus. Itu yang Alkitabiah, itu yang benar. Butuh proses. Daud untuk dia duduk menjadi raja setelah diurapi resmi oleh nabi yang diutus oleh Allah, dia urapi menjadi raja bangsa Israel. Dia tunggu kurang lebih 15 tahun kemudian. Baru dia duduk di tahta kerajaannya dan seterusnya. Haleluya. Saudara, untuk menerima kemuliaanmu secara penuh perlu proses. Amin. Saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus secara komplit perlu proses. Tergantung respon tidaknya saudara, tergantung terbuka atau tidak terbukanya saudara terhadap proses itu. Jika saudara respon, gercep, gerak cepat, quick respon, fast respon, maka saudara pun akan mengalami proses yang lebih cepat. Tapi kalau saudara menunda-nunda, maka tertundalah terus-menerus kedewasaanmu. Maka engkau tidak akan memperoleh apa yang sepatutnya menjadi bagianmu. Karena engkau dipandang Tuhan belum dewasa-dewasa. Amin, saudaraku. Orang dewasa ya harus rela makan makanan yang keras. Kalau terus-menerus memilih bubur, minum cucu teyus, saudara tidak akan